Halo sahabat di Gandamayu Channel. Salam namo budaya, salam rahayu, salam seduluran tanpa batas, salam sehat selalu, salam tetap tersenyum selalu. Ya, para sahabat di Gandamayu Channel, semoga selalu sehat di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa, dimurahkan segala urusannya, dibukakan sepintu rezekinya dari segala arah, didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang jahat. Ya, semoga para sahabat semua sudah pada sarapan ya. Kali ini saya kembali berbagi jamu ya. Salah satu jamu, atau kalau di Bali disebut dengan loloh tradisional yang sering dibikin oleh ruang lingkup orang-orang Bali, terutama di keluarga saya ya. Biasanya kalau panas dalam, susah buang air besar, tenggorokan agak sakit ya, rada-rada radang tenggorokan, biasanya dari dulu kita bikin yang namanya loloh, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin jamu ya. Jamu, ada beberapa video-video saya yang sudah saya unggah tentang loloh-lolohan atau jamu herbal dari daun-daunan yang kita bisa jumpai di sekeliling kita gitu ya. Jadi kali ini saya mau sekalian, saya juga mau minum ya gitu, artinya agak panas dalam dikit ini. Ini saya mau berbagi daun dadap ya. Jadi pasti sahabat semua tahu daun dadap. Daun dadap itu bukan yang berduri, kalau di Bali namanya dadap tis ya, yang biasanya pakai penunggu paneli ataukah di pagar-pagar itu ada daun dadap seperti ini ya. Dari sisi lain, pohon dadap itu banyak teman-teman yang mengkoleksi fosil atau galih kelor ya. Sudah ada di video saya tentang pusaka fosil bertuah atau batu-batu bertuah di video yang sudah saya unggah ya. Jadi ini pohonnya, daunnya ya, jadi mempunyai kandungan-kandungan penyegar gitu ya. Dari dunia kedokteran saya belum mencari detailnya, nama-nama latinnya dari kedokteran apa manfaatnya dan nama latinnya yang dikandung oleh daun ini. Namun sekali lagi saya selalu berbagi dari pengalaman dari kecil, dari ruang lingkup tetangga, keluarga dan lain sebagainya, yang biasanya tradisi-tradisi yang digunakan. Selain itu juga sambil melestarikan tradisi yang sudah ada sejak dulu gitu ya. Seperti lagu saya itu ya, ada lagu Bali yang saya angkat dari daun dadap ya. Kule gamongan dadap otis, kunyit temulawa meimbo demudes, lololohan dengeranang basang etis, lololohan negai nejai dadong jai peka uling zaman penglingsir ningai nang sirepe etis. Kule gamongan dadap etis, kunyit temulawa meimbo demudes. Oh, kok saya bernyanyi ya. Oke sahabat, biar nggak penasaran ya, caranya sama seperti video-video yang sudah itu ya. Jadi saya sisihkan kembali di sini ya caranya. Jadi ikuti terus, semoga ini bisa bermanfaat ya. Ini caranya, cara tradisional kita bikin loloh herbal jamu daun dadap, boleh gamongan dadap etis. Oke sahabat, ini selalu setia menemani ya penyampaian ini. Ya, kita langsung saja seperti video yang sudah ya, sama caranya sama ya. Kita sediakan air, ini daun dadap yang sudah dicuci bersih ya, kira-kira segini ya, segenggam secukupnya. Kemudian kita taruhin garam dulu ya, itu dicincang
Oke, sambil cincang kita nyanyi lagu Bali dulu ya. Ule gamongan dadap etis, kunyi temulawat meimbo demutis. Lolohan negai nejai dadong jai peka uling zaman penglingsir ningeranang basangi etis ningeranang sirepe etis. Uling zaman konden ada komputer, uling zaman konden ada kapal terbang, uling zaman konden ada laptop, konden ada HP, konden ada pak dokter. Ningeranang pada segar, ningeranang pada segar. Uling zaman konen ada kapal terbang, uling zaman konen ada komputer, uling zaman konen ada pak dokter ja ibu suster. Ningeranang bayune segar, ningeranang bayune segar gar. Oke, sekian. Ini sudah ya, jadi kita siapkan air mungkin 2 gelas kecil ya, atau 1 gelas ini ya, pokoknya secukupnya ya, secukupnya. Di sana saya nggak terangkan takarannya, namun secukupnya saja. Yang penting airnya bersih, jangan air got ya. Setelah itu kita bujak-bujak lagi ya, kita bujak-bujak lagi ya. Ini dari kecil saya, dari SD saya biasa bikin kayak gini ya, diajari oleh situasi, diajari oleh ya ibu. Kalau panas dalam, kurang nafsu makan, susah buang air besar, ada tenggorokan agak serak-serak, biasanya saya bikin ini. Namun para pemirsa sahabat, bagi yang mempunyai keluhan darah rendah ya mesti harus dicek ke dokter dulu ya. Kalau darah rendah tuh jangan banyak-banyak ini, karena bisa bikin fatal juga gitu ya, tambah rendah. Kalau darah tinggi, hipertensi, itu bagus, ini bisa ya. Kalau yang darahnya normal bagus juga gitu ya. Jadi apa namanya, daun-daunan tuh yang mengandung klorofil, kandungan hijau tuh biasanya menurunkan darah ya, namun segar sekali ya. Saya biasanya pakai ini aja, garam. Kalau biasanya itu pakai asam, itu campuran sama asam sama madu, wah bagus sekali. Bukan madu tapi asam ya, asam biasanya gitu ya. Biasanya cukup pakai ini aja sambil saya bikin untuk sendiri, sekalian saya berbagi pada pemirsa, buat para pemirsa sahabat seluruh Nusantara bahkan luar negeri yang mau mampir dan menonton, dan juga sahabat-sahabat 365 channel yang sudah menjadi subscriber. Terima kasih. Sudah lama saya tidak berbagi tentang tumbuh-tumbuhan taru pramana yang bermanfaat, lolohan, jamu-jamuan, karena saya inilah channel saya es campur ya. Banyak yang bertanya, oh ini channel apa ini? Sebenarnya ini dukun, sebenarnya ini apa namanya, YouTuber, kreator atau apa, kok bermacam-macam konten di sini gitu ya. Temanya ya pengobatan bermacam-macam, ada gitaran dan lain sebagainya. Ya itulah saya, hanya sebuah, yang lain-lain itu hanya sebuah hiburan. Kebetulan saya suka bernyanyi, menghibur diri ya, menghibur diri, bernyanyi asalkan tidak merugikan orang lain, itu kan juga obat ya. Apalagi orang lain mau apa namanya, ada yang suka sampai tertawa gitu, lihat konten-konten yang kocak-kocak itu kan, tertawa itu kan bagus juga untuk kesehatan. Ada beberapa yoga tertawa, terapi tertawa ya, juga bisa memberikan pengobatan kepada orang lain. Intinya kita berbicara apa namanya, tergantung dari sudut mana kita memandang ya. Biasanya ada yang namanya penggemar. Kalau kita sudah digemari, kalau kita disukai ya pasti dilihat dari segi positif gitu ya. Namun kalau kita sudah dibenci, apapun kita lakukan, sebaik apapun kita berbuat, pasti kita selalu dilihat dari sudut negatif, dilihat jelek begitu ya. Jadi tetap semangat sahabat dimanapun berada. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Yang penting konten-konten kita tidak menyindir orang lain ya. Kalau ada yang rasa tersindir, yang penting kan kita nggak, Tuhan tahu kita nggak menyindir itu ya. Biasanya begitu. Ada kadang-kadang ya, kalau saya sih bikin konten nggak ngurusin konten-konten orang gitu ya,
mencari viral atau tenar dengan cari konten-konten orang itu di komentari. Saya enggak, itu ya udah, saya begini ya begini, apa yang saya pikirkan sekarang baik, bagus, kiranya bisa bermanfaat buat banyak orang, ya itu ya. Jadi mohon maaf juga para subscriber, para sahabat di Gandum Channel, jika ada salah di konten-konten saya yang kurang berkenan. Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Mari kita saling memaafkan, ketika kita merasa benar. Ketika ada orang lain yang merasa salah, minta maaf, dan meminta maaf ketika kita merasa salah. Itulah yang paling luar biasa ya, karena ilmu yang paling luar biasa itu adalah ilmu keikhlasan, ketulusan. Itu yang susah. Banyak orang yang pintar berbicara, bersilat lidah, namun kadang-kadang ilmunya luar biasa, artinya untuk berbicara, untuk bersilat lidah gitu. Saya nggak menyindir siapa-siapa ini ya, itu biasanya yang terjadi di luar ya. Jadi namun kadang-kadang ilmu keikhlasan itu kurang gitu ya. Jadi saya juga begitu, banyak kekurangan, manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Intinya kita saling menghargai. Oke, Cikidap, let's go. Sudah. Oh, ini terlalu banyak ini saudara-saudara. Ini terlalu banyak. Oh, alright, my friend. This is the Balinese herbal from the leaf. I don't know the name with English. What can I say? Daun dadap. That is good. Oke, ini terlalu banyak ini. Saya buka dulu kameranya. Teng. Oke, set. Wah, biar jidat saya kelihatan. Wah, ini turun ini ya, saya naikin ya biar mahkota saya kelihatan ini mahkotanya. Kalau nggak kelihatan kan senyumannya saya nggak kelihatan ya. Jadi mahkotanya bagus, kumisnya juga belum dipangkas. Sahabat, lebih baik kita kocak, lebih baik kita ketawa, saling mengisi, saling memberitahu ketika ada sahabat kita yang salah. Ya, apapun itu ya, kita masih awam, pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi jangankan kita, orang yang mungkin sudah, kalau di Bali medwidikse namanya, kalau ya bahasa Nusantaranya orang yang sudah ke spiritual ya, orang yang sudah umurnya sudah agak menua dan profesinya dia ke bidang keagamaan juga, kadang-kadang ada beberapa yang salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Seperti lagu saya, setiap manusia itu sudah bawa keburukan masing-masing, kelebihan masing-masing. Dari segi mana kita mempunyai kelebihan, dari segi mana kita mempunyai kekurangan ya. Buktinya dalam perut kita selalu kita ada yang namanya kotoran yang harus kita buang tiap hari ya. Itu bukti bahwa kita nggak pernah sempurna sekali itu ya. Namun jangan itu dipakai patokan, kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Kemarin itu kita kilap, sekarang kita perbaiki. Bagaimana kita mencari yang terbaik begitu ya, kira-kira. Tak ada yang semuanya yang terbaik, kadang-kadang di publik yang baik-baik saja dilihatkan ya. Jadi itu intinya, kejujuran itu menyakitkan. Ketika kita menampilkan sesuatu yang mungkin kelihatan karakter kita yang jelek, namun bukan menjelekkan orang lain, karakter kita gitu, orang menilai wah ini kok begini gini. Ya itulah, kejujuran itu menyakitkan. Kita jujur menyakitkan kan gitu. Sama seperti kita jujur tentang perasaan kita kepada yang masih bujang nih, kepada lawan jenis, namun ditolak. Kejujuran itu menyakitkan. Namun alangkah baiknya kita jujur ya, daripada kita pendam dalam hati, daripada kita bertopeng di belakang wajah kita bertopeng ya, kita berpura-pura baik gitu, berpura-pura hebat biar dilihat hebat, namun sebenarnya kita sakit gitu ya. Jadi begitu ya, biar nggak gitu sakit, lebih baik kita meloloh dulu. Inilah sahabat sudah, woi banyak sekali ini. Hati-hati kalau yang punya darah rendah ini jangan. Kalau yang punya darah rendah cukup gelas yang kecil. Ya janganlah minum kalau darah rendah. Yang darahnya stabil, darah tinggi bagus. Nanti lempuyengan ya, apa bahasa Indonesia lempuyengan, kayak mabuk gitu ya. Jadi ya saya ini sudah tambah garam, saya tambah garam dulu gitu. Suara ayamnya ting 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 ting, saya tambah garam. Oke. Terima kasih sahabat yang sudah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat.
dan sebuah kata-kata yang bisa menginspirasi, memotivasi. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Tak ada maksud menyinggung sana sini. Yang penting kita saling menghargai. Jaga kesehatan. Tetap berdoa agar kita terhindar dari mara bahaya karena cuaca saat ini sangat ekstrim. Ya, jadi di beberapa wilayah Indonesia itu masih rawan-rawan longsor, gempa dan lain sebagainya. Biasanya begitu kalau dicari dari ilmu alam ya, ilmu alam sebelum pergantian tahun. Sebelum pergantian tahun itu sangat rawan dengan bencana-bencana alam. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Jawa, saudara-saudara yang ada di Jawa, akang-akang, sedulurku, juga semeton yang ada di Bali, langkah baiknya untuk sebelum pergantian tahun, artinya di penghujung tahun ini kita eling dan waspada ya, eling dan waspada kalau bahasa Jawa ya. Kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kita lebih mengontrol diri, kita jaga kesehatan badan mungkin dengan ramu-ramuan seperti ini. Kita lebih simple thing ya, simple thing is amazing, artinya udah kita berpikir yang simple aja, karena hari ini kita harus jalani gitu ya. Hari ini kita jalani, yang besok itu sebenarnya masih misteri, namun tak boleh kita nggak memikirkan esok hari. Kita pikirkan besok, kita punya kewajiban untuk hidup keluarga, namun janganlah terlalu yang nggak kita pikirkan, ya udah buang aja, berusaha gitu ya. Jadi susah sebenarnya, saya juga nggak bisa kadang-kadang, namun kita harus berusaha seperti itu. Kita nikmati hari ini, kita kerjakan hari ini, kewajiban hidup, bekerja ya, sambil ketawa sedikit, kocak, bernyanyi dan lain sebagainya, karena itu juga bisa meningkatkan imun tubuh, menyehatkan jiwa dan raga ya. Jadi orang yang mempelajari spiritual yang itu tidak hanya duduk pernapasan dia menarik begitu, bukan ya. Jadi ya kita detik-detik setiap langkah itu kita harus jalani, pikirkan dan lakukan dengan nafas itu ya. Jadi begitu kira-kira, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, bukan maksud menggurui, hanya sebuah sharing, berbagi. Jika teman-teman punya pengalaman ataukah hal-hal lain di seputaran obat-obatan, silahkan tulis di kolom komentar, saya tunggu. Kita berbagi, kita sama-sama berbagi ya. Channel Ganemayu Channel bukanlah sebuah channel yang menggurui ataukah bukan bermaksud segala bidang bisa, namun hanya sebuah media untuk berbagi. Dan satu hal, saya sebagai menyimpan sebuah dokumen seperti hobi saya main gitar dan lain sebagainya. Semoga sahabat tidak bosan-bosan menonton ya. Oke, saya minum dulu sahabat, sekitar let's go. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, klik tombol notifikasinya, lonceng notifikasinya. Saya akan terus berbagi di bidang pengobatan, jamu-jamuan, loloh-lolohan dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam Rahayu Nusantara, salam seduluran tanpa batas, salam Rahayu semeton sami. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya minum dulu ya. Apa sebenarnya arti hidup? Aneh ada di jani. Apa ulian hidup ngulurin indriya. Terima kasih. Salam Rahayu. Sampai jumpa di video-video berikutnya sahabat. Ganemayu Channel. Marengi dan raga kedek bahagia. Apa sebenarnya arti hidup? Apa raga bisa lega yang nepukin anak sengsara? Apa raga bisa kedek bahagia yang nepukin anak sengsara? Apa endo arti hidup di marca pada sujatene? Hidup raga tua bangile sujatene, mekejang lakar mule sujatene, mekejang lakar mule. Lola 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 lola.
La la le lo le la lo le lo la 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 le la lo le la lo le lo la lo le lo la la lo le lo la le lo la lo la le lo la le lo la lo la 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 la